Teman-teman, perkenalkan, nama saya Agustinus Umulojongu, NIM 2381101, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Kristen Wirwacana Sumba. Kami dari kelompok 5 membahas tentang asam amino pada mata kuliah kimia organik. Asam amino merupakan monomer atau satuan pembentuk protein pada suatu senyawa yang mempunyai dua gugus fungsi, yaitu gugus amino dan gugus karboksil. Metabolisme asam amino memiliki jalur utama, yaitu terdiri atas produksi asam amino dari pembongkaran protein tubuh, digesti, protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Lalu apakah yang memberikan suatu protein untuk aktivitas enzimnya? Bagaimana kimia protein-protein ini berbeda? Teman-teman, cukup sederhana, protein berbeda satu sama lain karena masing-masing mempunyai deret unit asam amino sendiri. Hanya 20 asam amino yang lazim dijumpai dalam protein tumbuhan dan hewan. Namun ke-20 asam amino ini dapat digabungkan menurut berbagai cara, membentuk otot, urut, kulit, kuku, bulu, sutra, hemoglobin, enzim, antibodi, dan banyak hormon. Perkenalkan, nama saya Julianus Jamabombang, NIM 2381060. Saya akan membahas tentang struktur asam amino. Struktur asam amino secara umum adalah satu atom C yang mengikat 4 gugus amina, NH2 gugus karboksil, C2H atom hidrogen, H dan 1 gugus sisa R dari residu. Asam amino sederhana adalah asam amino asetat yang disebut glisina. Glisina tidak memiliki rantai samping sehingga tidak mengandung satu karbon kiral. Asam amino lain memiliki rantai samping sehingga karbonnya bersifat kiral. Asam amino yang berasal dari protein termasuk dalam deret L, artinya gugus-gugus di sekeliling karbon mempunyai konfigurasi yang sama seperti L-glisaldehida. Perkenalkan, nama saya Deren Rambut Himburu, NIM 2388020. Saya akan menjelaskan tentang sifat fisika dan reaksi kimia pada asam amino dan dibagi dalam 5 bagian. Yang pertama, titik leleh asam amino di atas 20.000 Celcius. Kebanyakan senyawa organik dengan bobot molekul berupa cairan pada temperatur kamar. Yang kedua, larutan dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut nonpolar seperti di eter atau benzena. Yang ketiga, momen dipol yang besar kurang bersifat asam dibandingkan sebagian besar asam karbosilat. Yang kelima, kurang basa dibandingkan. Perkenalkan, nama saya Anggreni Rosilandu, NIM 2316021. Yang berikut ada klasifikasi asam amino. Yang pertama, asam amino dengan gugus R nonpolar atau tak mengutup adalah gugus yang mempunyai sedikit atau tidak mempunyai muatan dari daerah satu ke daerah lain. Yang kedua, asam amino dengan gugus R mengutup tak bermuatan. Golongan ini lebih mudah larut dalam air dari golongan yang tak mengutup karena gugus R mengutup dapat membentuk ikatan hidrogen dengan molekul air. Yang ketiga, asam amino dengan gugus R bermuatan negatif atau asam amino asam. Golongan asam amino ini bermuatan negatif pada pH 6,0 sampai 7,0 dan terdiri dari asam aspartat dan asam glutamat yang masing-masing mempunyai 2 gugus karboksil atau COH. Yang terakhir, asam amino dengan gugus R dengan muatan positif atau asam amino basa. Golongan asam kasih kesempatan berikan kepada saya. Nama saya Agatha Lembain, NIM 2317001. Saya akan menjelaskan sistem asam amino. Sistem asam amino itu gimana asam amino diproduksi. Berdasarkan sintesis, asam amino dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, asam amino esensial yaitu yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh, terdapat dari konsumsi makanan. Kedua, asam amino non esensial yang bisa diproduksi oleh tubuh
sehingga memiliki prioritas konsumsi yang lebih rendah dibandingkan dengan asam amino esensial. Ketiga, asam amino esensial bersyarat, yaitu kelompok asam amino non-esensial namun pada saat tertentu seperti setelah latihan beban yang keras, produksi dalam tubuh tidak sebanyak yang diperlukan sehingga harus dapat dari makanan yang berprotein. Asam amino asam mempunyai gugus karboksil kedua yang bereaksi dengan air suatu ion negatif, maka diperlukan konsentrasi H+ yang tinggi memungkinkan asam amino asam sampai ke titik isolistrik. Titik isolistrik asam amino asam adalah berkisar pada pH sama dengan 3. Asam amino basa mempunyai gugus asam amino kedua yang bereaksi dengan air membentuk ion positif, maka diperlukan hidroksida untuk menetralkan asam amino basa dan sampai titik isolistrik. Untuk asam amino basa isolistriknya terletak di atas pH 7. Sekian dan terima kasih.